Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang deret pangkat pembangkit. Deret pangkat formal deret pangkat formal yang berbentuk sigma dengan batas bawah I sama dengan 0 dan batas atasnya itu tak terhingga positif. A1 AI X XI sama dengan salah, AI X pangkat I sama dengan ini. Kalau kita jabarkan menjadi A0 tambah A1X ditambah A2X pangkat 2 dan seterusnya. Ini disebut deret pangkat pembangkit. Contoh lain, deret pangkat pembangkit, fungsi pembangkit dari deret barisan, misal kita akan membuat fungsi pembangkit ada deret 1, 1, 2, 3, 5, 8 ini dan seterusnya. Jika kita buat deret pembangkitnya, ini bukan fungsi, ini deret. Contohnya deret pembangkit pembangun barisan 1 dan seterusnya. Ini suku pertamanya kan 1, berarti koefisien pertamanya ini A-nya ini A0 ini 1, X-nya X0, X0 itu berarti 1. Kemudian suku keduanya itu 1, A1 nya ini berarti 1, variabelnya itu X pangkat 1. Selanjutnya suku ketiganya ini 2, berarti A2 nya itu 2, variabelnya 2X pangkat 2. Terus begitu hingga tak terhingga. Nah, jika kita ingat kembali deret Maclaurin, maka kita akan dapatkan ini contoh 2, bahwa barisan AN n lebih besar sama dengan 0, barisannya itu 1,1 per 2 faktorial 1/3 faktorial
seterusnya hingga n faktorial. Punya deret pembangkit. Deret pembangkitnya itu 1 tambah x tambah 1/2 faktorial tambah, oh ini salah, ini x pangkat 2, x pangkat 3/3 faktorial dan seterusnya. Itu konvergen ke EX. Kenapa? Karena ini kalau dijumlahin, ini hasilnya EX. EX ini kita sebut sebagai fungsi pembangkit dari barisan AN. Nah, terus kalau kita ingat baris geometri yang kita pelajarin di SMA dulu, misalnya kita punya barisan BN, itu dia 1 min 1 1 min 1 dan terus min 1 pangkat n. Ini punya deret pembangkit 1 kurang x tambah x pangkat 2 kurang kalau kita ingat-ingat kembali sewaktu SMA dulu, rumus dari jumlahan deret geometri hingga ini kan deret geometri, A nya itu 1, R nya itu min x. Rumus dari deret geometri konvergen itu A per 1 min R. Dengan kata lain, barisan ini itu konvergen ke 1 per 1 min x, kita masukin jadi tambah x. Nah, pada deret pembangkit itu dapat kita operasikan supaya kita dapat deret pembangkit yang kita inginkan dari deret pembangkit yang kita sudah tahu. Misalkan nih, operasi pertama itu mengganti nilai x. Kita dapat mengganti nilai x. Tadi kan kita punya 1 per 1 tambah x itu sama dengan 1 kurang x tambah x kuadrat kurang x pangkat 3 tambah x pangkat 4 dan seterusnya tambah min 1 n x pangkat n. Nah, kalau misalkan nilai x ini kita gantikan dengan min x, kita akan punya 1, ini jadi min x, ini jadi min, semuanya jadi min x.
record belum ya? Oh ya udah. Ini bakal jadi min xn 1 tambah x pangkat 2 tambah x pangkat 3 tambah x pangkat 4. Nah, kita ketemu fungsi dari barisan 1 tambah 1 ketiganya 1 1 1 1 1 1. Ini fungsi pembangkitnya 1 per 1 min x. Terus operasi yang selanjutnya kita bisa menggunakan turunan. Kita punya tadi 1 per 1 min x itu sama dengan 1 tambah x kuadrat tambah x pangkat 3 dan seterusnya. Ini kalau kita turunkan menjadi 1 per, ini kita turunkan kedua ruas, ini menjadi 1 min x kuadrat, 1 diturunkan jadi 0, x turunkan jadi 1, x kuadrat diturunkan jadi 2x, 3x pangkat 3 jadi 3x pangkat 2, x pangkat 4 diturunkan menjadi 4x pangkat 3. Dengan derivatif kita menemukan bahwa fungsi pembangkit dari 1, 2, 3, 4 dari barisan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya memiliki deret pembangkit 1 per 1 min x pangkat 2 dan memiliki fungsi pembangkit 1 per 1 min x pangkat 2. Selain itu kita juga dapat mengoperasikannya dengan perkalian skalar. Kita buat yang baru ya. Selanjutnya perkalian skalar. Jadi kita punya fungsi pembangkit dari deret 1, 1, 1 itu sama dengan 1 per 1 min x ya. Ini sama dengan 1 tambah x kuadrat. Jika kita kalikan skalar ke kedua ruas, misalkan ini kita kalikan 2, maka akan kita dapatkan bahwa deretnya ini dikalikan 2 juga. Jadi misalkan ini kita sebut A, yang awal ini kita sebut A, dan setelah dikalikan 2 kita sebut B, maka kita punya sifat bahwa B itu sama dengan 2A.
Selain perkalian skalar, ada juga penjumlahan antara dua fungsi pembangkit. Tadi kita punya 1/1 min X itu sama dengan X1 tambah X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 seterusnya, dan 1/1 tambah X itu sama dengan min X tambah ini dapat kita jumlahkan. Ayolah. Sehingga kita akan mendapatkan 1/1 min X ditambah 1/1 tambah X itu sama dengan 2 tambah habis tambah 2X pangkat 2 tambah dan seterusnya. Ini kan barisannya itu 111. Untuk 1/1 tambah X itu barisannya 1 min 1 min 1 1 min 1, ini 1 min 1. Dari menjumlahkan dua fungsi pembangkit ini kita dapatkan 1 tambah X tambah 1 min X dengan mudah kita dapat mencari fungsi pembangkit dari penjumlahan dua barisan ini. Ini kan sama barisan hasil barisan pembangkitnya itu 2 0 2 0 2 0. 1 tambah 1 kan 2, 1 tambah min 1 0, 1 tambah 1 2, 1 tambah min 1 0. Kita dapat dengan mudah mendapatkan fungsi pembangkitnya dengan menjumlahkan fungsi pembangkit dari dua barisan yang kita ketahui tadi. Operasi berikutnya yaitu right shifting. Right shifting ini hampir sama dengan perkalian skalar. Ini gimana mau hapusnya ini? Ya biarin lah. Right shifting ini hampir sama kayak perkalian skalar. Misalkan kita punya fungsi pembangkit 1/1 min X. Kita gunakan contoh yang tadi saja. Ini kan barisannya 1 1 1. Kita akan menggeser ke kanan. Jadi misalkan 0 1 1 1. Ini dapat kita lakukan dengan
mengalihkan kedua ruas dengan X pangkat banyak nolnya ini. Misalkan kalau kita mau menambahkan 1, berarti kita kalikan X. Kita lihat hasilnya itu kan X tambah X kali X, X pangkat 2. X pangkat 2 kali X itu X pangkat 3. X pangkat 3 kali X itu X pangkat 4. Kita lihat barisan yang kita dapat itu berupa 0,11. Seperti yang kita inginkan tadi. Baik, untuk operasi yang terakhir adalah operasi integral. Selain menurunkan, kita juga dapat mengintegralkan fungsi pembangkit. Tadi kan kita punya, misalkan kita punya fungsi pembangkit 1 tambah X pangkat 2. Ini kan deret pembangkitnya berapa tadi? 1 tambah 2X tambah bentar, X jadi 1, 2X 3X pangkat 2. Misalkan fungsi ini kita integralkan dan ruas kanan kita integralkan, itu akan menjadi 1 per 1 tambah X dx ya. Kita integralkan terhadap dx. 1 ini menjadi X tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah dan seterusnya. Ya, maka kita dapat fungsi pembangkit C tambah X tambah deret pembangkitnya X pangkat 2. Ini berarti barisan pembangkitnya C 1 1 1. Selanjutnya kita akan mengaitkan fungsi pembangkit dengan relasi rekuransi. Contoh, misalkan kita akan menentukan fungsi pembangkit dari suku AN sama dengan 2A. Oke. Misalkan kita jawab, misalkan fungsi pembangkit dari barisan AN adalah AX. Kita tahu fungsi pembangkit AX itu bentuknya berupa sigma dengan batas atas plus tak terhingga, positif tak hingga, dan batas bawahnya n sama dengan 0. AN pangkat XN. Ini kan bentuk definisi dari fungsi pembangkit.
kita masukkan, kita tahu AN sama dengan 2N, kita masuk AN sama dengan 2A, 2N maksud saya, ini N. XN, maka kita akan dapat deret pembangkitnya. Kita masukin 0, 2 kali 0, 0, X pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, X pangkat 2, 2. Bentar. N nya kan 1, N kali 1, 2, X pangkat 1, berarti ini 2X. Ditambah N nya 2, 2 kali 2, 4, X nya pangkat 2. Terus N nya 3, berarti 2 kali 3, 6, 6X pangkat 3. Kita perhatikan bahwa deret ini merupakan deret geometri dengan suku pertama 1 dan rasionya 2X. Dapat kita cari bahwa fungsi deret pembangkit ini konvergen kepada fungsi pembangkit jumlah dari deret geometri ini. Kita temukan bahwa fungsi pembangkitnya 1 per 1 min 2X. Jadi begitulah cara mencari fungsi pembangkit jika kita ketahui suatu relasi rekurensi. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.